Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara Hikmah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang di zaman sekarang yang memilah-milih pasangan melihat dari bentuk rupa ataupun dari harta semata. Padahal di dalam Islam hal tersebut tidaklah diperbolehkan. Mengapa? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membeda-bedakan antara hambanya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Muslim, dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat seseorang dari bentuk rupa maupun dari hartanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah melihat dari hati dan amalan seseorang. Sebagaimana yang dikisahkan pada sahabat Nabi Muhammad SAW. Pada zaman dahulu terdapat seseorang pemuda bernama Julaibib. Ia merupakan pemuda yang memiliki bentuk rupa bisa dikatakan buruk rupa. Ia juga merupakan seorang pemuda yang lahir ke dunia tanpa mengetahui siapa orang tuanya. Dia juga tidak mengetahui nasabnya. Masyarakat pada zaman itu mempercayai atau menganggap bahwa seseorang yang tidak memiliki nasab, maka ia dianggap memiliki sebuah aib. Julaibib juga merupakan seorang pemuda yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ia juga merupakan salah satu prajurit Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, walaupun banyak orang yang mengucilkannya, tidak lain dengan Nabi Muhammad SAW. Pada suatu ketika, Nabi Muhammad SAW ketika selesai melaksanakan sholat, ia memanggil Julaibib. Lalu ia berkata, "Wahai Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Kemudian Julaibib berkata, "Ya Rasulullah, siapakah seseorang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini?" Kemudian Rasulullah tersenyum. Keesokan harinya Rasulullah SAW kembali bertanya kepadanya, "Wahai Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Maka Julaibib pun menjawab pertanyaan yang sama seperti yang semalam ia katakan. Rasulullah pun tersenyum lalu memegang tangannya, menariknya untuk pergi ke rumah pemimpin Ansor yang saat itu dikenal memiliki seorang putri yang sangat cantik. Sampainya di sana, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan ayah perempuan tersebut. Lalu ia berkata, "Aku ingin menikahkan putri kalian." Mendengar pernyataan Nabi Muhammad SAW, ia mengira bahwa Nabi Muhammad akan menjadi calon menantunya. Ia sangat senang. Lalu ia berkata, "Sungguh menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami, ya Rasulullah." Lalu Rasulullah pun menjawab, "Akan tetapi bukan untukku, melainkan untuk Julaibib." Mendengar pernyataan dari Rasulullah SAW, pemimpin Ansor tersebut terkejut. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, izinkan hamba untuk mempertimbangkan kembali kepada istri hamba." Tak lama kemudian, istrinya tidak menyetujui bahwasannya putri mereka akan dinikahkan kepada seseorang pemuda yang tidak memiliki nasab dan buruk rupa tersebut. Mendengar perdebatan orang tuanya, wanita tersebut keluar dan dia bertanya, "Siapakah yang meminta, wahai ibu?" Lalu sang ayah dan ibu menjelaskan. Wanita tersebut dikenal sebagai wanita yang soleha dan memahami agama. Lalu ia berkata, "Apakah kalian akan menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, bawa aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tidak akan kerugian padaku." Mendengar pernyataan dari wanita tersebut, Rasulullah menunduk dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ia berkata, "Ya Allah, berikanlah keberkahan kepadanya dengan keberkahan yang mulia, dan jangan berikan kesusahan padanya." Maka benarlah doa Nabi Muhammad SAW. Tidak lama kemudian Allah mengkaruniakan kepada mereka bahwa juga kebersamaan mereka tidaklah berlangsung lama di dunia. Sahabat Nabi Muhammad SAW, Julaibib, berada di dalam surga yang lebih pantas ia berada di sana daripada di dunia yang tidak bersahabat dengannya. Mungkin hanya sampai di sini saja kisah yang dapat saya sampaikan. Wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.